Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini ada bahasan menarik nih, soal perawatan burung kicau. Anda sempat share analisis soal klasifikasi tipe panas dan tipe dingin. Ini kan populer banget ya di kalangan kicau mania. Tapi sumber Anda juga bilang ada miskonsepsi besar nih di baliknya. Iya, betul sekali. Jadi, misi kita hari ini jelas. Kita bongkar mitos ini. Kita gali lebih dalam, apa sih sebenarnya arti tipe panas dan tipe dingin itu? Terus, kenapa juga secara biologi semua burung itu ya berjarah panas? Dan yang paling penting nih buat Anda di rumah, gimana ini semua ngaruh ke cara ngasih extra fooding, terutama ulat Hongkong yang sering jadi perdebatan? Nah, ini menarik banget soalnya istilah panas dan dingin ini, meskipun kalau kita lihat secara ilmiahnya ya kurang pas ya, tapi secara praktis buat para penghobi tuh, wah penting banget. Sumber Anda nunjukin gimana pemahaman ini tuh bisa jadi kunci biar burung gacor maksimal, atau ya sebaliknya, malah jadi masalah kalau kita salah kaprah. Bener juga ya, bisa jadi kunci sukses atau malah gagal ya? Betul, makanya pemahaman yang benar itu krusial banget. Oke deh, kalau gitu ayo kita bedah bareng-bareng. Kita lihat nanti apa aja beda karakter dasarnya, terus gimana nutrisi extra feeding kayak ulat Hongkong itu beneran bekerja. Ini bukan sulap atau sihir ya, tapi ada sains di baliknya. Dan pastinya panduan praktis pemberian pakannya gimana sesuai sumber Anda tentunya. Sep. Nah, yang pertama dan paling dasar nih, perlu banget Anda ingat. Semua jenis burung itu hewan berdarah panas, atau istilah ilmiahnya homoiotherm. Artinya, mereka punya mekanisme internal buat ngatur suhu tubuh mereka sendiri. Nggak kayak reptil gitu, yang tergantung suhu lingkungan. Oh, oke. Jadi bukan kayak ular atau kadal ya? Bukan. Jadi istilah tipe panas dan tipe dingin yang sering dipakai di komunitas, itu sebenarnya bukan soal suhu badan dia panas atau dingin secara harfiah, tapi lebih ke arah temperamen bawaan burung itu, terus kecepatan metabolismenya, dan gimana respon dia terhadap stimulus birahi. Itu intinya. Jadi itu dia kuncinya ya. Bukan suhu tapi temperamen sama metabolisme ya. Oke. Kalau gitu, coba kita bayangin ya. Tipe panas ini mungkin kayak atlet sprinter kali ya. Karakternya fighter, gampang meledak-ledak emosinya, cepat banget naik birahinya. Tapi ya gitu, nggak tahan lari lama. Kalau di burung mungkin nggak tahan jemur lama, cepat mangap gitu kan? Iya, persis. Cepat panas, cepat juga capeknya kalau dipaksa. Nah, sebaliknya, si tipe dingin ini lebih kayak pelari maraton. Lebih kalem, lebih stabil, tapi ya gitu, butuh pemanasan lebih lama, butuh dorongan ekstra biar panas dan mau gacor. Jemurnya juga biasanya perlu lebih lama ya, buat mencapai kondisi puncaknya. Betul. Perlu stimulus lebih biar on. Jadi kuncinya itu gimana kita bisa ngatur tingkat birahi yang pas buat masing-masing tipe ini. Oke, nah masuk ke topik yang sering jadi perdebatan nih. Ulat Hongkong. Kan banyak banget yang bilang ini pakan panas. Sumber Anda jelasin ini bukan karena ulatnya sendiri suhunya tinggi kan? Tapi kok efeknya bisa kerasa panas gitu buat burung. Gimana tuh penjelasannya? Tepat sekali. Pertanyaan bagus. Jadi sumber Anda itu ngejelasin kalau efek panas itu murni datang dari komposisi nutrisinya, bukan suhu fisiknya. Ulat Hongkong itu padat banget kandungan protein sama lemaknya, tinggi banget. Oh, protein dan lemak ya kuncinya. Iya, kombinasi ini tuh kerjanya kayak bahan bakar oktan tinggi buat mesin. Dia bisa dongkrak metabolisme burung secara signifikan, drastis malah. Sekaligus juga memicu produksi hormon-hormon yang ada kaitannya sama birahi. Nah, kebayang kan? Iya. Jadi kayak booster instan gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, masalahnya, buat burung tipe panas yang metabolismenya udah ngebut dari sononya, kalau dikasih bahan bakar super ini lagi, ya mesinnya bisa overheat. Wah, bahaya dong. Iya, akibatnya bisa jadi overbirahi. Muncul deh perilaku yang nggak kita inginkan, kayak ngelowok kalau dimurai batu atau ngebagong di kacer. Jangka panjangnya malah bisa bikin obesitas juga. Jadi ini murni soal efek stimulan nutrisi, bukan suhu ulatnya itu sendiri. Oke. Jadi ngasih ulat Hongkong ke burung tipe panas itu kayak ngasih double espresso ke orang yang udah hiperaktif gitu ya. Bisa jadi kacau balau ya. Iya, analogi yang kasih tuh. Bisa jadi malah nggak karuan.
Pantesan. Sumber Anda juga nyebutin kan, extra fooding lain buat perbandingan. Ada jangkrik, katanya proteinnya lebih stabil. Terus kroto buat energi, tapi hati-hati lemaknya. Ada cacing tanah juga katanya bagus mineralnya. Belalang buat opsi alami. Sama ulat Jerman ya, katanya protein tinggi tapi lemaknya lebih rendah dari ulat Hong Kong. Jadi variasi itu penting ya. Penting banget. Variasi itu kunci biar nutrisinya seimbang dan gak monoton. Nah, dari sini kelihatan banget gimana strategi pemberian pakannya jadi sangat personal. Harus disesuaikan banget sama tipe burung Anda. Kita coba bedah ya, berdasarkan sumber Anda. Pertama, buat tipe panas Anda nih, prinsip utamanya itu kontrol, jangan berlebihan. Penjemurannya cukup singkat aja, mungkin 10-15 menit, jangan lama-lama. Oke, jemur bentar aja. Terus jangkriknya? Jangkriknya dibatasi. Mungkin cukup 2 atau 3 ekor pagi, terus 2 atau 3 ekor sore. Udah. Dikit ya berarti. Ulat Hongkongnya gimana? Nah, ini dia. Ulat Hongkongnya harus sangat minimalis. Kalau perlu ya 1-2 ekor aja. Itu pun mungkin cuma 2 atau 3 kali seminggu. Atau malah bisa jadi cuma pas melomba aja, buat booster sesaat. Dan wajib banget diimbangi sama buah segar kayak pepaya gitu, buat penyeimbang, biar adem. Tujuannya jelas, jaga birahi tetap stabil, nggak meledak. Oke, jadi kuncinya kontrol ketat buat si tipe panas. Sekarang, gimana buat tipe dingin? Kebalikannya dong ya. Betul, kebalikannya. Tipe dingin ini justru butuh stimulus, butuh didorong. Penjemurannya bisa lebih lama, mungkin 15-30 menit. Atau ya disesuaikan aja sama ketahanan burungnya. Jangkriknya lebih banyak berarti? Iya, jangkriknya bisa lebih banyak. Mungkin 3 ekor atau lebih sekali kasih. Bisa pagi, siang, sore. Tergantung kebutuhan dan respons dia. Ulat Hongkongnya gimana? Boleh rutin? Ulat Hongkong bisa diberikan lebih rutin, misalnya 3-5 ekor per hari. Tapi tetap harus dipantau ketat ya responsnya gimana, jangan sampai kebablasan juga. Kroto atau cacing tanah juga bisa masuk. Mungkin 2-3 kali seminggu sebagai variasi pendorong tambahan. Intinya, kita mau stimulasi dia biar lebih aktif, biar birahinya pas buat gacor. Wah, jelas banget ya perbedaannya. Jadi benar-benar harus kenal karakter burung kita sendiri. Nah, itu dia poin utamanya. Jadi kesimpulan kunci dari sumber Anda, coba deh lupakan dulu soal pakan itu panas atau dingin secara fisik. Nggak relevan. Fokus aja ke gimana kandungan nutrisinya, proteinnya, lemaknya, mineralnya. Itu ngaruh ke metabolisme sama tingkat birahi spesifik burung Anda. Sesuai tipenya tadi. Ini tuh kombinasi antara kita paham sains nutrisinya sedikit sama seni mengamati respons burung kita sendiri secara jeli. Perlu feeling juga. Setuju banget. Pendekatan yang customized gini, yang disesuaikan banget sama kebutuhan masing-masing burung, seperti yang ditekankan sumber Anda, ini yang bakal ngebuka potensi terbaik burung kicau Anda. Ini bukan cuma soal biar gacor di lapangan aja kan, tapi juga buat jaga kesehatan dia jangka panjang dan mencegah masalah perilaku aneh-aneh itu akibat birahi yang nggak stabil, entah over atau malah drop. Betul sekali. Kesehatan dan kestabilan itu pondasinya. Nah, sebagai penutup nih, coba satu hal buat Anda renungkan lebih jauh di rumah. Selain dari nutrisi pakan yang udah kita bahas tadi, coba pikirin deh, gimana elemen lingkungan lain, misalnya nih, jenis suara masteran yang Anda puter, atau seberapa sering dia interaksi sama burung lain, atau bahkan sesimpel penempatan sangkarnya di rumah, itu semua bisa Anda setting secara berbeda, secara unik, untuk mengoptimalkan kondisi dan juga mood spesifik burung tipe panas versus tipe dingin yang Anda rawat. Wah, itu banyak banget ruang buat eksplorasi lebih lanjut.